semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, satu nama yang mengatasi segala nama, satu nama yang mengatasi segala nama. Oh, Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Yesus, Yesus. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Yeah, ku kan melihat
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Kami percaya Tuhan. Thank you Lord. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Nyatakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Shalom. Pas lagi ya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini pada minggu pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah. Dan saya juga pribadi bersama dengan majelis dan jemaat di tempat ini menyambut buat teman-teman Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir. Mungkin boleh bangkit berdiri, kita mau salam, kita mau kenalan. Ada? Oke, halo Kak, selamat pagi. Oke, mungkin jemaat yang di sekitarnya boleh salamin. Oke, selamat datang. Mari kita siapkan hati kita dan juga puji nama Tuhan. Hari ini adalah Minggu P3MI dan yang melayani adalah teman-teman P3MI. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai ibadah, teman-teman P3MI boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Mars P3MI kita. Teman-teman yang P3MI atau boleh bangkit berdiri? Ya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk boleh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang setiap jemaat boleh mempersiapkan hati, pikiran kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan untuk bersikap saat teduh sejenak. Mazmur pasal yang ke-9 ayat 2 sampai yang ke-3. Kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Kami mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kami mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu ya Maha Tinggi. Amin. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup,
Bibirku akan memegahkan Engkau bersama. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, serta pengasihan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Saya silakan duduk kembali. Mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk boleh menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita membawa setiap pujian syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang baik. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, katakan, saat ku masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Oh, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. katakan dengan lebih sungguh lagi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, dan mau sujud dan bersyukur di hadapan Engkau Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kita boleh bangkit berdiri, kita membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Akan ku bawa korban syukurku Tuhan. Bawa korban syukur. Ini setiap kami Bapa, Ke tempat setiap ucapan syukur kami Tuhan. kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Engkau Allah yang baik Bapa buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sadar Tuhan kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan.
Terima kasih untuk segala anugerah, kasih karunia, pengorbanan yang boleh Tuhan berikan buat kami. Dan saat ini Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan, kami datang ke rumah Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapa, supaya Tuhan kami boleh datang dengan tanpa beban dosa Tuhan, dan biarlah Engkau berikan kami sukacita, dan kami mau meninggalkan sejenak Tuhan apa yang menjadi beban pikiran kami pada hari ini. Kami mau datang dengan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, supaya Tuhan kami boleh datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Tuhan beracara pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan seluruh gereja di segala tempat dan abad. Mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Dan sukacita, amin. Amin. Boleh kita salam kiri kanan kita sambil kasih senyumnya yang terbaik, boleh? Katakan selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, kita mau bersukacita hari ini datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur sebab Tuhan kita adalah Allah yang baik. Mari kita serukan kebaikan Tuhan. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah
Masih semangat? Ada yang capek? Gak ada ya, saya percaya di sini walaupun mungkin kita berbeda umur tapi semangatnya tetap muda. Amin. Amin. Opung Putra masih kuat ya? Masih ya Opung ya? Oke, kita memuji Tuhan lebih sukacita lagi karena Tuhanlah sumber kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Namun kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. jadi kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk jemaat duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Dasar persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sambil menjalankan persembahan, mari kita angkat pujian. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga Timnasia
Mohon Tuhan memberkati. Jemaat boleh duduk kembali. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, Tuhan ujilah setiap hati kami Tuhan. Ujilah setiap batin kami. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan Hosana to the King. Katakan lagi Hosana to the King. Hosana
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Katakan kau layak disembah. Kau layak disembah. Tuhan Yesus, hanya Engkau saja Allah yang layak kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini, kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami boleh sama-sama berlutut di kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya menjamah dan melawat kami, sehingga kami membuka hati kami, membuka telinga rohani kami untuk siap dijamah, dilawat, disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, sembunyikan di balik salib-Mu, dan biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya dalam satu nama yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Dimanapun kita berada saat ini, kita bersyukur kita yang sudah hadir di gereja maupun ada yang nantinya mengikuti secara online. Hari ini kita bicara satu topik, satu tema tentang mengasihi Allah, mengasihi sesama. Love God, love people. Kita baca firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-22. Matius 22 ayat 34 sampai ayat 40. Kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai 40 dengan judul perikopnya hukum yang terutama. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal seseorang oleh karena orang itu memiliki satu tanda atau satu ciri atau satu keadaan yang khusus yang mungkin satu orang dengan orang lainnya berbeda. Ya. Artinya setiap orang kita bisa kenal, kita bisa tahu dari identitasnya. Setiap orang memiliki identitas masing-masing. Ya. Ketika kita melihat seseorang dari jarak yang mungkin tidak terlalu jauh, kita langsung mengatakan, oh ini Pak Suito, orangnya murah senyum ciri-cirinya, ya, perawakannya sedang, ya, ganteng, orangnya baik, ya, itu ciri-ciri yang tampak terlihat. Nah setiap kita punya identitas masing-masing, yang mungkin satu dengan orang lainnya itu berbeda, satu dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa dikenali dengan mudah oleh orang-orang yang lain. Nah, apa sih identitas orang Kristen? Apa identitas orang Kristen? Ketika mungkin kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah tetangga kita,
orang bisa tahu kita punya identitas jati diri sebagai orang Kristen itu karena apa? Karena kasih. Ada lagi yang lain? Mengasihi. Wah, ini pintar-pintar jemaatnya, luar biasa ya. Firman Tuhan katakan apa? Dengan demikian semua orang akan tahu. Semua orang dunia akan tahu ya bahwa kamu adalah murid-muridku. Kamu adalah orang Kristen, kamu adalah anak Tuhan, kamu adalah orang gereja, kamu adalah pengikut Kristus, kamu adalah murid-murid Kristus. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itulah identitas diri kita sebagai orang Kristen. Ketika kita hadir di tengah-tengah pekerjaan kita hadir di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita hadir dimanapun. Ketika kita menunjukkan sikap saling mengasihi, menunjukkan sikap kasih, ya, orang langsung akan tahu. Ini orang Kristen. Ini berbeda sama yang lainnya. Oleh karena dia menunjukkan sikap kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya, ini adalah satu kisah di mana setelah orang-orang Saduki itu berbicara dengan Tuhan Yesus, ya, dia mempertanyakan, kalau kita lihat di dalam perikop sebelumnya, ya, tentang apakah ada kebangkitan setelah orang pulang ke rumah Bapa yang di surga. Setelah orang meninggalkan dunia ini. Ya. Dan dia bertanya, Tuhan Yesus kalau seorang pria dan seorang wanita menikah, terus yang pria ini dipanggil Tuhan. Nah, di dalam tradisi mereka, ya, mereka belum punya anak sehingga pria ini masih punya saudara, punya adik ya, atau punya saudara. Dan ketika dia meninggal, pria ini, saudara yang lain menikah kembali dengan wanita ini. Terus meninggal lagi, sampai 7 orang, firman Tuhan katakan. Nah, nanti pada saat mereka ketemu, siapa yang menjadi suami dari perempuan ini? Nah, Tuhan Yesus katakan apa? Pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, setelah selesai pembicaraan tersebut, ya, datanglah orang Farisi. Dia mendengar bahwa Yesus telah berbicara dengan orang Saduki dan membuat orang Saduki itu bungkam. Jadi orang-orang Farisi berkumpul. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa sebetulnya orang Saduki itu? Kita sering baca di Alkitab. Orang Farisi, kita sering baca di Alkitab. Ada juga ahli Taurat, ya. Ini tiga orang-orang ini yang seringkali ditulis di dalam Alkitab, ya. Mereka ini yang seringkali firman Tuhan katakan apa? Sering mencobai Tuhan Yesus, ya. Sering mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, ya. Bahkan mereka berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, ya. Di dalam ayat yang pasal yang sama, ya, 22, itu di ayat 15, kita bisa lihat. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding. Bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi pada waktu itu Yesus itu dianggap sebagai saingan dari para orang-orang Saduki, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Nah, orang Saduki ini adalah orang-orang yang kelas atas. Mereka orang terdidik, ya. Dan mereka memiliki pendapat yang seringkali berbeda dengan orang Farisi. Ya. Orang Saduki ini menduduki sebagian besar keanggotaan dari mahkamah agama dari masyarakat Yahudi pada waktu itu, yaitu Sanhedrin. Sebagian besar diduduki oleh orang Saduki.
Nah, orang Saduki ini juga mereka yang mempercayai kitab Taurat 5 kitab yang ada di bagian paling depan dari Alkitab ini. Tetapi orang Saduki mereka tidak percaya kebangkitan. Itu orang Saduki, ya. Nah, orang Farisi itu artinya adalah terpisah, dipisahkan atau berbeda. Orang Farisi ini mereka adalah kelompok kelas menengah, ya, yang beranggapan bahwa sebagai kaum beragama yang saleh dan biasanya mereka memisahkan diri dari orang-orang biasa. Itu orang Farisi. Jadi orang Farisi itu biasanya merasa saya paling tahu, saya paling pintar, saya paling menguasai. Tuhan paling sayang sama saya. Saya paling saleh, saling patuh. Itu orang Farisi, ya. Nah, orang Farisi ini adalah salah satu sekte Yahudi pada waktu itu yang menginginkan adanya pembaharuan kehidupan rohani. Jadi mereka sangat menekankan, ya, hal-hal terkait dengan kesucian. Ya, seperti tentang hari Sabat, ya. Banyak catatan-catatan di Alkitab, tulisan-tulisan di Alkitab misalnya ketika Yesus dan murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat pada waktu itu, apa yang dikatakan oleh orang Farisi? Itu sebetulnya tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Jadi orang Farisi ini selalu mencari kesalahan, selalu mencari celah, selalu menjerat Tuhan Yesus, selalu mencobai Tuhan Yesus. Ya. Tapi orang Farisi ini adalah mereka kaum yang minoritas di Sanhedrin, mahkamah agama dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Nah, kalau ahli Taurat itu siapa? Ahli Taurat ini adalah mereka yang menguasai kitab Taurat, peraturan-peraturan di dalam Taurat, ya. Dan ahli Taurat ini bisa terdiri dari orang Farisi dan juga bisa terdiri dari orang Saduki. Itu ahli Taurat, ya. Nah, orang-orang inilah yang banyak di dalam catatan Alkitab, mereka itu kalau orang Chinese bilang ciong sama Tuhan Yesus. Mereka selalu mencari kesalahan, mereka selalu menjerat Tuhan Yesus, kasih pertanyaan-pertanyaan dengan harapan bisa salah loh. Tapi Tuhan kita luar biasa sekali, ya. Nah, dan seorang dari mereka, seorang dari orang Farisi tersebut, ya, seorang ahli Taurat, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, tujuannya apa? Mencobai. Dia mencobai Tuhan Yesus, ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan itu saja dicobai, apalagi kita. Jadi kita harus kuat, harus teguh di dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pada zaman-zaman ini. Karena kita tahu begitu banyak pencobaan di tengah-tengah kehidupan kita. Makin besar kemajuan teknologi, pencobaan itu semakin canggih, semakin hebat. Ya. Dulu orang melihat gambar porno itu mesti membeli, mesti mencari. Itu tidak mudah. Ya. Sekarang setiap saat bisa muncul ada di handphone Anda. Betul apa betul? Pencobaan itu bisa datang dengan berbagai cara, dengan berbagai kondisi. Ingat, Yesus saja dicobai, apalagi kita. Jadi kita harus siap, harus teguh. Di dalam menjalani kehidupan, setiap tantangan cobaan itu ada. Nah, ahli Taurat ini, ya, firman katakan ini adalah seorang yang terbaik di antara para ahli Taurat. Dalam bahasa aslinya itu disebut nomikos, artinya kumpulan tadinya orang-orang Farisi, mereka sepakat mengutus satu orang, ya, untuk berbicara kepada Tuhan Yesus, dan orang ini dianggap adalah orang yang sangat ahli, orang yang menguasai aturan-aturan Taurat, ya. Di dalam versi King James Version di sana dikatakan lawyer, seperti pengacara seorang ahli Taurat ini, ya. Dan dia datang berbicara kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Di dalam Alkitab terjemahan edisi
kedua, di sana ditulis, perintah manakah yang terutama di dalam Taurat? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Taurat itu adalah 5 kitab yang ada di awal Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab Taurat. Nah, dari 5 kitab ini ya, itu oleh orang-orang Yahudi mereka membentuk satu peraturan Taurat. Jadi orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sangat patuh, tunduk kepada aturan-aturan Taurat. Ya. Ada 613 peraturan Taurat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Dan dari 613 itu, 248 itu adalah perintah positif. Yaitu perintah yang untuk dilakukan. 248. Ya. Kamu harus ini, kamu harus begini, kamu begini, dan sebagainya. Itu perintah yang positif. 365 itu adalah perintah negatif yang harus dihindari, yang dilarang, yang tidak boleh. Jadi orang Yahudi ini luar biasa sekali, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyusun begitu banyak peraturan-peraturan Taurat, ya. Ada yang harus diikuti dan ada yang harus dihindari, dicegah dan dilarang, ya. Ada 365 yang tidak boleh. Jadi satu hari satu ya, pas ya 365 ya. Nah, semua hukum Taurat ini penting. Gak ada yang gak penting. Jadi dari 613 hukum Taurat itu ya, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih tidak penting ya. Tidak ada yang ini yang harus utama, ini tidak ya. Jadi semua aturan itu mereka susun setara, semuanya baik, semuanya harus dijalankan, semuanya harus dihormati. Ya. Bahkan di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ya, jikalau kamu mengabaikan satu saja dari hukum tersebut, kamu dianggap bersalah kepada semua hukum Taurat. Wow, luar biasa sekali orang Yahudi pada waktu itu. Mereka berpikir dari 613 itu, ya, apa sih yang paling utama? Jadi dia mau tanya sama Yesus, dia berharap Yesus ini, ya mudah-mudahan Yesus salah jawab. Sehingga mereka bisa menemukan kesalahan Yesus. Ya. Sekitar tahun 2008, waktu itu saya diberi kesempatan ke Israel, ya, dan saya melihat sendiri bahwa orang-orang Israel itu orang-orang yang sangat patuh kepada hukum-hukum Taurat ini. Mereka memiliki hari Sabat itu hari Sabtu, ya. Dan pada waktu itu Sabtu sore di Israel semua jalanan kosong, semua jalanan sepi, mobil terparkir dengan rapi. Mereka betul-betul menghormati hari Sabatnya mereka. Jadi orang-orang Israel sampai hari ini pun mereka yang memegang ajaran agama Yahudi, mereka begitu taat kepada Taurat yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Nah, ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus, perintah mana yang terutama? Ya, perintah mana yang terutama? Ayat ke-37, Yesus menjawab apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya. Perintah yang terutama, perintah yang pertama, perintah yang paling utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ketika kita mengasihi Tuhan, artinya kita percaya. Percaya dengan sepenuh hati. Tidak setengah-setengah, tidak sebagian-sebagian. Percaya secara utuh. Hati itu adalah pusat kehidupan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Hati inilah yang memancarkan kehidupan. Hati inilah yang menjadi titik tolak bagaimana orang bersikap, bagaimana orang bertindak.
Hati ini istilahnya yang mengontrol kehidupan manusia. Jadi Tuhan Yesus menjawab dengan begitu luar biasa. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap hal-hal yang mengontrol di dalam kehidupanmu. Dengan segenap jiwamu. Jiwa itu artinya segenap hidupmu. Segenap apa yang ada ketika engkau datang ke dunia sampai engkau dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan segenap akal pikiranmu. Dengan segenap akal budimu. Pikiran kita, emosi kita, kehendak kita tunduk di dalam mengasihi Tuhan. Artinya rasio kita harus tunduk kepada iman kita yang jauh lebih tinggi daripada logika akal budi manusia. Luar biasa sekali kalimat ini, ya. Dan inilah yang menjadi satu intisari, menjadi hukum yang terutama, menjadi hukum yang pertama, ya. Jadi artinya kalau kau mau percaya kepada Tuhan, jangan pakai istilah setengah-setengah atau mengikut Tuhan kondisi-kondisi baik, kondisi-kondisi enak. Ikut Tuhan kalau kondisional saja. Pada saat butuh Tuhan kita cari Tuhan. Pada saat tidak butuh ya Tuhan kita pinggirkan terlebih dahulu. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa engkau harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jawaban Tuhan Yesus, ya, ini sebetulnya adalah sudah ada di dalam perjanjian lama. Sudah ada di dalam perjanjian lama. Dan orang-orang Farisi ahli Taurat itu mereka tahu. Ini adalah kutipan dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 15. Ya. Makanya tadi mereka katakan apa? Dia mau mencobai Tuhan Yesus dengan harapan mereka bisa menemukan kesalahan yang ada pada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya mengasihi Tuhan? Kita mengasihi Tuhan enggak? Mengasihi. Apa buktinya? Jangan bilang kita mengasihi Tuhan, tapi buktinya apa? Saya ke gereja, saya berdoa, saya baca Alkitab, saya kasih persepuluhan, saya bantu orang. Apakah itu mengasihi Tuhan? Betul, itu mengasihi Tuhan. Itu hanya sebagian saja. Firman Tuhan katakan apa? Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya. Nah, ya. Jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikiran, ya. Kita harus belajar bukan sekedar memegang perintahnya saja, bukan sekedar tahu saja, tapi firman Tuhan katakan, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jelas, mengasihi Tuhan artinya taat kepada firman Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya adalah kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-39, ya, itu Tuhan Yesus menjawab juga demikian. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kita mengasihi sesama manusia, itu adalah wujud, tindakan, real, nyata dari kasih kita kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. Itu sangat jelas berkata, ya. Kalau engkau berkata aku mengasihi Allah, tapi engkau membenci saudaramu, engkau sama dengan orang berdusta. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Artinya kasih kepada Allah itu dinyatakan, diwujudkan kepada kasih kepada kita sesama manusia yang ada. Itu adalah wujud kasih kita kepada Allah. Kita berikan, kita buktikan dengan tindakan, sikap, pikiran, perkataan kita di dalam kasih kepada sesama manusia.
Pertanyaannya, siapa sih sesama manusia? Apakah hanya duduk dalam ruangan ini? Siapa sesama manusia itu? Firman Tuhan ada satu cerita, ada satu kisah ya. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya. Pada waktu itu dia jatuh ke penyamun, penjahat-penjahat ya. Dan penjahat itu merampok dia, kemudian apa? Digebukin habis-habisan ya. Sehingga orang itu posisinya setengah mati, tergeletak di jalan. Dan pada waktu itu ada imam lewat. Apa yang dilakukan imam itu? Dia cuma lihat, oh, jalan. Imam loh itu. Ya, kalau posisi sekarang ya hamba-hamba Tuhan lah. Kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi terus lewat, dia lihat, wah ada orang tergeletak ya. Mungkin dalam posisi ada luka dan sebagainya. Apa yang dilakukan orang Lewi? Dia lewat. Cuman lihat doang, orang Jakarta bilang. Nggak ngapa-ngapain. Ya. Nah, ketiga ada orang Samaria yang lewat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah ini menceritakan orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini adalah orang Yahudi. Dan Alkitab mencatat orang Yahudi dan orang Samaria ini mereka bermusuhan pada waktu itu. Karena ada satu kejadian di dalam perjanjian lama. Artinya orang Samaria dan orang Yahudi, mereka ini cenderung tidak saling berinteraksi atau saling berelasi. Tapi Tuhan Yesus menceritakan bahwa justru ketika orang Samaria turun dan lihat, ada orang yang tergeletak dalam posisi yang mengalami luka-luka. Dia justru tergerak, dia bantu orang ini, kemudian dia bawa ke penginapan, dia obati, dia kasih makan, obat dan sebagainya. Kemudian dia titip uang kepada pemilik penginapan supaya orang ini tetap dirawat. Dan kalau nanti kurang saya kembali, saya kasih lagi uangnya. Siapakah sesama kita? Sesama kita bukan hanya semua saja, ya, tetapi termasuk musuh-musuh kita. Orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang gak suka sama kita, orang-orang yang menentang kita, itulah sesama kita. Dan firman Tuhan katakan apa? Kasihi sesamamu manusia. Kasihi sesamamu manusia. Nah, kalimat itu tidak berhenti di sana. Ada kata apa? Seperti diri sendiri. Ya. Kasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ini firman Tuhan sangat luar biasa sekali. Artinya, kalau engkau belum mengasihi diri sendiri dengan baik, engkau tidak dapat mengasihi manusia dengan baik. Seperti diri sendiri. Artinya standar kita, patokan kita adalah kita mengasihi diri kita sendiri, baru kita bisa mengasihi sesama. Tetapi yang terutama tetap adalah kasih kepada Tuhan, baru kasih kepada sesama. Apakah kita mengasihi diri sendiri? Mengasihi diri sendiri? Ya, pasti jawabannya iya. Mari kita lihat. Kalau kita mengasihi diri sendiri, apakah kita menjaga kesehatan kita secara fisik dan secara rohani dengan baik? Jawab masing-masing, ya. Kita punya gaya hidup yang baik enggak? Malas olahraga, lebih baik tidur. Enggak usah doa lah, Tuhan juga sudah tahu. Apakah kita menjaga ciptaan Tuhan secara fisik, tubuh yang Tuhan berikan dengan baik? Kalau kita bilang kita mengasihi diri sendiri, ya. Apakah kita juga dikendalikan oleh obat-obatan terlarang? Apakah kita masih dikuasai oleh tembakau? Apakah kita masih dikuasai oleh teknologi yang seharusnya kita yang menguasainya? Tapi hari-hari ini saya lihat justru teknologi itu yang menguasai manusia.
Manusia adiksi yang begitu besar kepada media sosial yang tidak bisa dilepas. Satu hari berapa waktu, berapa jam mereka harus tergantung dengan yang namanya gadget. Apakah kita setiap hari memiliki waktu-waktu khusus untuk memberi makanan kepada rohani kita? Bukan hanya fisik saja, tapi rohani kita butuh makanan, butuh santapan, ya. Apakah kita dapat menerima diri sendiri apa adanya? Kalau engkau berkata, saya mengasihi diri saya, supaya saya bisa mengasihi orang lain. Ya. Tapi kenyataannya masih banyak di antara kita yang belum bisa menerima diri sendiri apa adanya. Apakah kita bisa menerima segala kekurangan kelebihan kita? Apakah kita bisa menerima latar belakang keluarga kita, masa kelam kehidupan keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, ya. Apakah kita bisa masuk di dalam satu lingkungan pergaulan sosial? Apakah kita bisa masuk di dalam satu komunitas, ya? Termasuk di dalamnya komunitas media sosial. Anak-anak muda, hati-hatilah engkau bermedia sosial. Jadikan tangan engkau menjadi tangan berkat buat orang lain, ya. Kalau dulu mengatakan mulutmu adalah harimaumu, ya, dan akan menerkam kamu. Tapi hari ini kalau engkau tidak hati-hati dengan jarimu, dengan gadgetmu, ya, itu sangat membuat orang sakit hati ketika dia membaca statusmu. Kadang-kadang saya lihat status orang Kristen, dia tulis tujuannya hanya apa? Menyinggung seseorang. Engkau bertobat kalau hal itu engkau lakukan. Statusnya hanya karena dia curhat, dimarahin sama bosnya. Dia kasih tulisan-tulisan, karena barusan tadi dia dimarahin bosnya. Mari kita bermedia sosial sebagai anak-anak muda, sebagai anak Tuhan. Bermedia sosial lah yang memberkati. Kasih firman Tuhan, kasih kata-kata motivasi, kasih kata-kata penguat. Kasih gambar yang memberikan inspirasi kepada orang. Bukan curhat oleh karena kita tidak tahu harus bicara kemana. Bukan curhat oleh karena kita memiliki masalah, kesulitan, dan yang sehingga orang lain baca tidak menjadi berkat. Ketika kita bisa menerima diri sendiri, maka kita juga bisa menerima keberadaan orang lain. Kita bisa mengasihi sesama kita dengan baik. Ketika kita tidak bisa menerima diri sendiri, ya, orang itu akan cenderung tidak bisa masuk di dalam kelompok orang lain. Bagaimana dia bisa mengasihi sesama atau orang lain? Apakah kita sudah berdamai dengan diri sendiri? Apakah kita sudah berdamai dengan diri sendiri? Ya, masa lalu yang kelam, apakah kita sudah berdamai? Apakah kita masih menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan? Sorry, tiada maaf bagimu. Saya nggak akan lupa seumur hidup. Bapak Ibu, jikalau ada hati-hati seperti itu, ini saatnya firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita. Artinya kita belum berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita mau mengasihi orang lain kalau kita sendiri belum berdamai dengan diri kita sendiri? Kadang-kadang kalau kita ketemu seseorang, kita ngobrol. Nah, ada sedikit orang yang selalu keluar kata-kata negatif. Aduh, saya itu nggak enak loh, gini. Wah, anak saya begini. Wah, pekerjaan saya begini. Tetangga saya begini. Selalu keluar kata-kata yang negatif. Kata-kata keluhan, kata-kata yang tidak enak. Itu artinya dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia mau mengasihi diri sendiri kalau dia sendiri belum berdamai? Anak-anak muda, P3MI, PRMI, mereka juga punya pergumulan. Bagaimana mereka bisa menjaga diri, memiliki jati diri sesuai seturut dengan karakter Kristus. Ya. Anak-anak P3MI, anak-anak muda, mereka berada di persimpangan, di mana mereka harus memilih jalur mana yang harus mereka jalani di dalam kehidupan ini. Sehingga tidak sedikit mereka mengalami gejolak emosi, gejolak sosial, masalah psikologis, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Ini hari-hari ini yang terjadi. Dan akhirnya apa? Hari ini saya melihat, ya, ini tantangan dari pemuda kita, yaitu
Banyak anak-anak muda yang mereka lebih senang tidak di gereja. Saya mengutip ini adalah salah satu hasil survei dari Wahana Visi Indonesia. Lebih dari setengah orang Kristen yang dalam total sampel sebagai church dropout. Banyak orang-orang yang kaum muda yang bertumbuh menjadi Kristen dan tidak lagi berhubungan dengan gereja atau masih berstatus Kristen, tapi jarang menghadiri tempat ibadah, hadirnya setiap beberapa bulan saja. Ini di Indonesia ada 17%, secara global, ini lebih dari 25 negara, ada 57%, luar biasa angkanya, sangat tinggi sekali. Inilah tugas persekutuan pemuda, tugas pembina, tugas hamba Tuhan, tugas majelis, tugas semua jemaat kita. Banyak orang-orang di luar sana mereka yang drop out dari gereja, ya. Karena apa? Karena mereka belum bisa berdamai dengan dirinya. Mereka masih memiliki pergumulan, memiliki masalah yang mereka anggap di luar sana lebih bisa terima mereka. Nah, kapan mereka anak-anak muda ini meninggalkan gereja? Ini hasil penelitian dari BRC, ya. Saya kutip karena ada kaitan dari yang pertama tadi, ya. 73% anak-anak muda, ya. 73% anak-anak muda, ya. Ini adalah mereka adalah alumni dari gereja dan mereka sudah tidak beribadah ke gereja. 73% ini terdiri dari apa ini? Mereka yang berumur antara 5 sampai 10 tahun ini ada 37%. Artinya apa? Sekolah minggu sangat penting. Bagaimana memberi fondasi iman kepada mereka sehingga mereka punya fondasi iman yang kuat. Itu yang membuat mereka bisa bertahan menghadapi goncangan kehidupan ini. Nah, umur 11 sampai 14 tahun ini adalah 29%, ya. Dan 15 tahun ke atas, ya, ini sekitar 28% totalnya. Ini adalah tantangan buat anak-anak muda pada zaman sekarang ini. Jangkau mereka yang di luar gereja. Pertahankan mereka yang sudah ada di dalam gereja. Hari ini dunia begitu menawarkan hal-hal yang menarik kepada anak-anak Tuhan, ya. Mereka lebih senang nongkrong di kafe, mereka lebih senang jalan-jalan ke mall dan sebagainya daripada mereka duduk di dalam gereja. Ini hasil survei dari BRC, ya. Terabaikannya generasi muda Kristen Indonesia. Anak-anak muda Indonesia mengalami kesepian. 1 dari 3, ya, tidak ada yang mengasihi dengan sungguh-sungguh. 1 dari 3 anak muda Indonesia tidak merasakan kasih yang sungguh-sungguh. Ini tantangan buat kita. Mereka merasa sepi, padahal media sosial followernya mungkin bisa ribuan orang, atau puluhan ribu, atau ratusan ribu. Itu di dunia maya sana, tapi di dunia nyata mereka merasa kesepian, kekosongan. 1 dari 7, ya, tidak punya seorang pun untuk konsultasi saat kritis. Tidak punya teman dekat, karena belum berdamai dengan diri sendiri. Belum bisa menerima dengan diri sendiri. Ya. Survei ini tahun akhir 2017, ya, dari sekitar 4.000 lebih remaja Kristen yang ada di Indonesia. Ini tantangan buat anak-anak muda sekarang ini tantangan buat gereja Tuhan. Kurang diperhatikan orang tua. 1 dari 5, orang tua tidak pernah memberikan perhatian pada pertumbuhan pribadi anak. Orang tua sibuk, banyak kegiatan, banyak acara, kerja, bisnis, hobi, dan sebagainya. 3 dari 4, ya, anak-anak muda tidak mendapat bimbingan yang cukup atas pertumbuhan spiritualnya. Bagaimana mereka mau mendapatkan pertumbuhan spiritual kalau orang tuanya tidak memiliki spiritual yang baik? Bagaimana mereka bisa mendapatkan pertumbuhan spiritual karena mereka sendiri jarang hadir, jarang ikut di dalam persekutuan gereja? Ini yang hari-hari ini terjadi. Dan ini survei ini masih up to date di
anak-anak muda di Indonesia. 1 dari 5 tidak bebas mengeluarkan pikiran dan perasaan di rumah. Di luar tuh lebih enak katanya. Bebas, kumpul sama teman-teman, hura-hura, bisa bebas curhat apapun. 1 dari 7 merasa hubungan orang tua mereka tidak harmonis. Anak-anak muda, anak-anak remaja mereka merasa tidak nyaman oleh karena rumah yang seperti neraka. Orang tua, papa mamanya berantem ribut, tidak menjadi role model yang baik di tengah-tengah rumah tangga mereka. Itu yang dihadapi hari-hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi itu bukan sekedar perasaan atau emosi saja. Tapi mengasihi itu adalah satu tindakan yang aktif. Kau adalah mengasihi Allah kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau menerima kebenaran firman Tuhan, dan engkau juga, saya, kita semua melakukannya. Nah, mengasihi itu adalah satu perintah, bukan himbauan atau bukan undangan. Ya, kalau undangan engkau boleh datang, boleh tidak apa-apa. Tapi kalau itu perintah, dan yang perintah itu adalah komandan yang paling tinggi, engkau harus lakukan. Kalau engkau tidak lakukan, maka ada konsekuensi, ada hal-hal tertentu yang engkau harus terima. Sebelum saya menutup khotbah ini, Bapak Ibu, ini lambang apa? Salib ya. Nah, yang atas, yang arah ke atas, ini adalah vertikal. Betul namanya? Vertikal ya. Yang ini adalah horizontal. Nah, salib itu bisa berdiri kalau dia tertancap dengan tanah kan, maka berdiri yang vertikal, ya. Nah, kemudian yang horizontal ini bisa tertancap dengan yang vertikal, ya. Kalau dia mengikat atau menyatu dengan yang vertikal. Ya, yang horizontal ini tidak akan bisa lengket ke yang vertikal kalau dia tidak menyatu lengket dengan yang vertikal. Kasih kepada Tuhan itu adalah vertikal. Ini yang utama. Tanpa yang vertikal ini, yang horizontal ini tidak bisa. Kasih kepada Tuhan ini adalah yang vertikal. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kasih kepada sesama ini adalah yang horizontal. Ya. Bagaimana yang horizontal ini bisa mengikat, menyatu? Ya. Artinya kita harus membereskan diri kita sehingga kita bisa menyatu dengan yang vertikal ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita? Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama merenungkan. Jikalau selama ini kita pernah mengecewakan Tuhan, jikalau selama ini kita pernah melawan Tuhan, jikalau selama ini kita pernah lupa total kepada Tuhan, jikalau selama ini kita masih ragu-ragu dengan Tuhan atau bahkan kita pernah menyangkal Tuhan, inilah saatnya kita mohon ampun kepada Tuhan. Apakah kita sudah mengasihi sesama sebagai perintah yang harus kita lakukan? Jikalau hari-hari ini mungkin di antara kita pernah mengalami kekecewaan, kita pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sehingga itu membekas, membuat kita menyimpan kepahitan, dendam, amarah, kebencian. Saatnya hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Apakah kita sudah mengasihi dan sudah berdamai dengan diri kita sendiri? Hari ini apakah kita masih mengalami kegalauan, mengalami kecemasan? Hari ini kita masih sangat tergantung kepada gadget kita. Hari ini kita masih terjebak dengan pornografi sebagai anak-anak muda. Hari ini kita masih terjebak dengan adiksi terhadap media sosial yang sulit sekali untuk kita lepaskan.
Mari kita datang kepada Tuhan. Saatnya kita mohon kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, melepaskan semua itu. Dan kita boleh semakin erat, terikat dengan kasih kepada Allah. Sehingga kita bisa kasih kepada sesama kita. Saya kasih waktu 1-2 menit kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Engkau melihat isi hati kami. Kami mengakui Tuhan, kami banyak kelemahan dan kekurangan di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, banyak hal-hal yang membuat hati Tuhan terluka. Bahkan membuat orang-orang terluka oleh karena kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami butuh kasih Tuhan. Kasih yang menolong kami. Kasih yang menguatkan kami. Sehingga kami boleh, dengan kasih Tuhan, kami boleh mengasihi diri kami sendiri. Kemudian kami menjadi kasih yang mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah berhenti, tapi kami sungguh percaya Roh Kudus yang terus menolong kami. Untuk terus berproses, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Kita akan masuk di dalam pelantikan pengurus P3MI untuk periode 2023 sampai 2025. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk Ricardo dan temannya. Juga untuk anak STT Setia. Ayo boleh bangkit berdiri teman-teman dari STT Setia. Ini tetangga kita tidak terlalu jauh. Mereka kira-kira berapa kilometer ya dari kita ya. Selamat datang, kalau memang sempat ayo mari sini bergabung bersama kami. Silakan duduk ya. Kita boleh lihat mereka juga datang dari berbagai wilayah yang berbeda. Dan juga selamat datang untuk Bapak Ibu teman-teman yang pertama kali beribadah. Mari kita akan mulai, saya mengundang Saudara Ricardo untuk maju ke depan. Terima kasih Muse. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, salam sejahtera, salam kenal. Nama saya Ricardo, saya adalah salah satu pengurus dari P3MI Distrik 3 yang akan memimpin pelantikan pengurus P3MI di tempat ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengundang teman-teman pengurus untuk pengurus P3MI Damai Sejahtera periode 2024-2025 untuk maju ke depan. Saya akan panggil satu persatu. Dari ketuanya adalah Erlin Francisca, lalu sekretaris dan bendahara adalah Jasmine Kalista. Untuk si acara adalah Kristi, untuk si anggota adalah Helen, dan si olahraga adalah Niko Kangdra. Untuk itu izinkan saya untuk memulai pelantikan. Mari kita sama-sama memulai liturgi untuk pelantikan pengurus P3MI Damai Sejahtera periode 2024-2025. Kami akan memenuhi panggilan Tuhan melalui pelayanan kepada sesama kami, pemuda. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami. Doa kami pada hari ini, biarlah segala dayaku bekerja untuk kemauan Tuhan. Nyanyian bersama. Kasihiku
Yesus berkata murid-muridnya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Suatu langkah maju telah kita dapat dalam tubuh P3MI, di mana kita akan mengadakan pelantikan badan pengurus yang akan memimpin kita untuk lebih maju lagi. Pengurus dan kita semua anggota P3MI telah terpanggil untuk tugas pelayanan gereja kita. Untuk memenuhi tugas panggilan ini, kita harus mengikuti kehidupannya. Terkadang kita gagal untuk melihat cinta Yesus dalam diri kita masing-masing. Yesus sudah memperlihatkan kehidupannya dan pelayanannya yang mempertahankan dan menegakkan cita-cita kehidupannya sebagai anak Allah, walaupun hal itu bertentangan dengan orang banyak. Seorang penulis nyanyian Metodis berkata, "Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Amin. P3MI bermoto, Kristus di atas segalanya. Apakah kita akan berjuang untuk merajai kehidupan kita dengan moto ini? Yesus tahu kemuliaan dan kehormatan setiap pribadi, di mana setiap pribadi berharga dalam pemandangan Allah. Pengurus dan anggota P3MI mempunyai tanggung jawab untuk saling bekerja sama, memperkuat dan memperbesar persekutuan ini sebagai bagian dari persaudaraan Kristen yang besar itu. Baiklah setiap anggota mengambil bagian dengan selalu berkata, "Biarlah suaramu kudengar dengan terang, lebih dari nafasku. Ya Tuhan, pimpin aku dan jangan biarkan suaramu berlalu dari kami. Berilah kami keselamatan." Kita berdoa. Engkaulah Allah sejarah kehidupan, sadarkanlah kami akan cita-cita kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah cita-cita kehidupan itu menjadi tonggak cita-cita kehidupan kami juga. Perkenankanlah kami mempelajari firman-Mu, jalan-Mu, serta memperoleh berkat atas kehadiran Yesus di dunia ini. Ajar kami mengenal pelayanan dan pengorbanannya, sehingga kami semakin belajar dari kepribadiannya akan harga kemanusiaan kami. Berikanlah kami kesempatan melayani-Mu dengan kelemahan untuk menentang segala tantangan serta mengalahkannya. Materaikan hidup kami sepanjang masa dalam pelayanan kesaksian dan persekutuan. Dalam Yesus yang berkata, "Aku besertamu selalu." Amin. Sekarang saya memanggil Erlin, Jasmine, Christy, Helen, dan Nico. Biarlah pengurus yang sudah terpilih ini dilantik untuk memegang jabatan ini guna melayani Allah dan gereja melalui P3MI. Kamu sudah dipilih oleh anggota yang berarti diberikan kepercayaan dan kehormatan menjadi pimpinan P3MI. Harapan semua anggota adalah kamu menjadi pimpinan yang bertanggung jawab. Mulai saat ini, kamu sudah harus bekerja dalam suatu ikatan persekutuan guna melayani sesamamu anak muda. Dan kamu harus selalu memikirkan kemajuan P3MI dan gereja. Kristus di atas segalanya adalah moto P3MI. Sebagai pengurus, maukah kamu berjuang setiap saat menjunjung tinggi kehidupan Kristus?
Apa jawabmu? Kami akan memperjuangkannya dengan pertolongan Kristus Raja dan pemimpin kita. Sebagai pengurus, kamu harus menjadi teladan dalam pelayanan. Maukah kamu melaksanakan pertemuan organisasi ini, mengadakan rapat sesama pengurus gereja untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini, serta maukah kamu mendahulukan tanggung jawab kamu sebagai pengurus di atas kepentingan pribadimu? Kami akan memperjuangkannya dengan daya dan tenaga kami, serta menerima tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang kami terima. Boleh menghadap ke jemaat. Saya mengundang teman-teman kita yang masih muda, yang di bawah umur 30, belum menikah, anggota P3MI, silakan berdiri. Silakan berdiri, Anda perlu memberikan respon. Ini enggak ada yang berdiri nih. Itu ada di atas juga ya. Nah, saudara-saudara, teman, anak muda, saya membawa di hadapan kamu, teman-teman yang berdiri di hadapanmu saat ini, yang telah kita pilih menjadi pimpinan di dalam masa jabatan ini. Mereka telah menerima pertanggungjawaban untuk memimpin dan melayanimu seperti yang engkau harapkan. Akan tetapi di atasmu juga terletak tanggung jawab untuk mendukung dan menolong mereka dalam kegiatan-kegiatan anak muda. Pengurus ini tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa kerjasama saudara-saudari sekalian. Bakti, kesetiaan dan doa saudara. Oleh karena itu, maukah kamu berdiri bersama-sama dengan pengurus-pengurus ini dan berjanji untuk melaksanakan janji dan tujuan P3MI? Apakah yang menjadi cita-cita serta tujuan P3MI? Bersama-sama kita ucapkan, kami berjanji akan melaksanakan janji dan cita-cita serta tujuan P3MI, yakni kami akan berusaha untuk hidup suci sesuai dengan kehendak Tuhan dan akan menunjukkan kesetiaan serta bakti kami kepada Gereja Metodis Indonesia melalui P3MI. Kami akan berusaha menuntun pemuda-pemudi untuk memperoleh persekutuan yang sempurna dengan Yesus Kristus agar mereka hidup dalam akhlak kekristenan serta memberikan bakti yang berguna bagi dunia. Amin. Silakan duduk teman-teman. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku, serta-Mu aku selamat. Kasih-Mu memberi berkat, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Saya menghadap pengurus untuk berbalik menghadap ke salib lagi. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, ketika Engkau memanggil mereka, kami percaya kasih karunia Tuhan juga menyertai. Pandanglah anak-anak-Mu yang berdiri saat ini di hadapan-Mu, Erlin, Jasmine, Kristi, Helen, dan Nico. Tuhan, Engkau tahu siapa mereka. Engkau juga menitipkan talenta, passion kepada mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini Engkau juga memanggil mereka untuk melayani gereja-Mu, khususnya melayani anak-anak muda di gereja-Mu. Tuhan, saat ini juga Roh Kudus kukuhkanlah, teguhkanlah hati mereka.
Tuhan, Engkau juga tahu apa yang menjadi pergumulan mereka di masa transisi, belajar untuk mandiri, belajar untuk memegang tanggung jawab di dalam hidup mereka. Dan sekarang Engkau juga tambahkan tanggung jawab di dalam pelayanan ini. Tapi sekali lagi Tuhan, kami memegang janji-Mu. Ketika Engkau memanggil, kasih karunia-Mu menyertai mereka. Dan biarlah anugerah kasih setia Tuhan itu yang terus mengisi hati, jiwa, pikiran mereka. Ketika mereka memberikan hati, memberikan waktu, memberikan perhatian untuk pelayanan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan menyia-nyiakan hidup mereka. Malah Engkau akan memberkati studi mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati pergaulan mereka. Sehingga di dalam segala sisi, di keluarga, di dalam masyarakat, di kampus, di gereja, mereka mencerminkan ada hadirat Allah. Mereka mencerminkan mereka adalah anak-anak muda yang berkenan kepadamu. Berkenan Tuhan ada atas mereka sehingga pelayanan mereka sungguh boleh menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagimu. Menjadi sokoh guru di dalam gereja yang sudah Tuhan bangun di tempat ini. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari menghadap ke depan, menghadap ke jemaat. Mari kita sambut ini anak-anak muda yang berani, yang mau memegang tanggung jawab. Mereka ini juga memerlukan dukungan perhatian kita. Mari kita juga mengasihi mereka. Memberikan semangat. Jadi memberikan semangatnya 2 kali. Kalau mau kritik dikurangi. Yang satu tinggal setengah. Kira-kira gitu ya. Dan hati-hati dimoderasi dulu. Jadi kita memulai dengan semangat yang dari Tuhan. Kasih karunia yang dari Tuhan. Teman-teman ada? Silakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih juga, Musa. Mari kita satukan hati kita akan mengakhiri. Tapi sebelumnya mari kita bersyafaat dengan satu pokok. Kita sungguh-sungguh membawakan anak muda, anak-anak mulai dari sekolah minggu, remaja, sampai kepada mereka yang dewasa muda. Kita tahu zaman yang tidak gampang. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Frankie juga. Kita juga mendoakan anak-anak bangsa. Sehingga sungguh kita gereja Tuhan di tempat ini, kita juga ikut ambil bagian mempersiapkan generasi emas. Menyongsong masa depan yang baik yang sudah Tuhan siapkan kepada kita. 2030 ketika kita memasuki bonus demografi. Kira-kira 6 tahun lagi. Kita siap, disitulah kita mulai memanen. Ketika anak-anak muda bisa bergerak menjadi menggerak tulang punggung di dalam pembangunan negara kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk semua anak-anak muda yang Tuhan titipkan di dalam gereja kami. Mulai dari mereka yang lahir dalam gereja kami, sekolah minggu kami bersyukur untuk guru-guru yang memberikan hati, memberikan waktu, memberikan tenaga, bahkan tidak jarang memberikan dari dana yang mereka miliki. Tuhan, kami percaya Engkau memperhatikan pelayanan mereka. Biarlah perkenan Tuhan ada juga atas guru-guru kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, teman-teman kami yang sudah remaja, SMP, SMA. Tuhan, Engkau tahu tantangan yang mereka hadapi di sekolah, peer pressure yang mereka hadapi, tuntutan zaman yang ada di depan. Tapi kami juga bersyukur begitu banyak juga peluang yang Tuhan berikan kepada generasi muda ini. Biarlah mereka boleh menyambut segala peluang, kesempatan untuk mengembangkan diri. Mereka boleh terus membangun diri mereka dengan kasih karunia yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang kuliah, mereka yang sedang bertanya-tanya, kemana aku akan melangkah, bagaimana masa depanku. Kepada mereka yang juga sedang bergumul membangun karir, biarlah Tuhan anugerah, kuasa Tuhan juga ada atas mereka. Kemanapun anak-anak muda kami melangkah, di sekolah, di rumah, di masyarakat. Mereka tahu mereka adalah milik-Mu. Mereka berharga di mata-Mu. Dunia kadang kejam dan kadang melupakan.
Bahkan orang tua kadang melupakan, tetapi Engkau Allah Bapa kami sekali-kali tidak pernah menelantarkan, apalagi melupakan setiap kami. Tuhan, biarlah kemanapun mereka melangkah, mereka merasakan ada dekapan kasih Tuhan. Mereka berharga, Engkau mengasihi, dan kasih Tuhan itu yang memampukan mereka untuk sungguh-sungguh menghargai hidup mereka, menghargai tubuh mereka, menghargai pikiran mereka, menghargai hati mereka. Sehingga di masa muda mereka boleh mengisi hidup mereka dengan segala kebaikan Tuhan, dengan segala anugerah Tuhan, dengan segala cinta yang mereka peroleh dari orang-orang yang mengasihi. Saat ini jika masih ada anak muda yang selalu merasa aku tidak disukai, aku tidak dikasih. Saat ini Tuhan juga biarlah roh-Mu bekerja. Runtuhkan segala emosi negatif ini. Biarlah mereka sungguh merasakan ada Allah yang mengasihi, gereja yang mengasihi. Ketika orang tua kami, ketika gereja kadang lemah dan tidak mampu mengekspresikan kasih dengan baik, sehingga yang ada salah paham, ampuni kami Tuhan, dan tambahkan hikmat-Mu, tambahkan kasih-Mu. Penuhi gereja-Mu, penuhi setiap kami yang hadir hari ini dengan kasih-Mu yang tiada taranya. Penuhi hidup kami, biarlah segenap jiwa raga kami hanya ada kasih Tuhan yang mengalir. Mengalir di dalam kami, mengalir keluar dari kami. Sehingga setiap orang yang hadir di dalam gereja kami, mereka juga merasakan ada atmosfer kasih. Mereka juga merasakan mereka menjadi bagian dari keluarga ini. Khususnya anak-anak muda. Sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam kehangatan, kemana mereka melangkah. Mereka tahu mereka tidak sendiri. Mereka tahu ada gereja yang menantikan, yang mengasihi mereka. Ada Tuhan yang mengasihi mereka. Sehingga kasih Tuhan itu juga yang mereka bawa kepada masyarakat, bahkan kepada keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bila saat ini di tengah keluarga besar rohani kami ini, ada rumah tangga, ada keluarga yang sedang mengalami percekcokan, yang kasih Tuhan sudah redup di dalamnya. Saat ini juga Tuhan, biarlah Engkau bekerja. Biarlah segala kuasa, segala percekcokan ini saat ini juga Tuhan pulihkan mereka. Biarlah kami sebagai satu keluarga, kami juga boleh hadir satu dengan yang lain. Kami tahu ketika orang bermasalah sering mereka menjadi malas ke gereja. Tapi biarlah itu tidak terjadi di dalam gereja kami. Ketika setiap kami, khususnya anak-anak muda, bermasalah dalam keluarga, di dalam kampus, di tempat kerja, mereka tahu ada satu tempat yang nyaman, ada satu tempat yang aman, yang senantiasa menantikan kehadiran mereka. Itu rumah-Mu Tuhan. Engkau hadir dalam rumah ini. Dan mampukan kami boleh hadir satu bagi yang lain dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Itu kerinduan-Mu, itu kerinduan kami. Dan biarlah melalui gereja kami ini, kami juga boleh menjadi berkat bagi masyarakat. Menjadi berkat bagi bangsa kami. Ketika kami merindukan suatu generasi angkatan yang tangguh, yang beriman, yang berkarakter, yang memiliki kompetensi, yang mampu mengembangkan segala bakat talenta yang Tuhan titipkan. Menjadi generasi yang unggul memimpin bangsa ini menuju negara yang jaya yang Tuhan rancang buat negara kami ini. Inilah doa kerinduan kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah kasih, Roh
Filipi pasal 1 ayat 6 mengingatkan kepada kita bahwa Dia, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang sudah memulai pekerjaan baik di dalam kamu. Dia yang akan terus hadir memimpin, mengerjakan pekerjaan itu sampai kita kembali kepadanya. Dan mari kita, ketika kita melangkah keluar dari gereja ini, kita tahu kita orang yang dikasihi, ada anugerah Kristus, kehadirannya yang terus bekerja dalam hidup kita. Dan biarlah kita juga diberikan hati yang responsif. Bekerja bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan, membawakan kasih-Nya di dalam rumah tangga, keluarga, sekolah, tempat kerja, menyelesaikan segala permasalahan yang menghadang dengan kasih dan anugerah dari Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera, anugerah dari Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kuasa pimpinan Roh Kudus, itulah yang menguatkan engkau untuk terus memegang tangan Kristus, berjalan bersamanya di dalam kasih, memberikan kasih kepada orang di sekitar dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Amin. Sekali lagi selamat untuk teman-teman pengurus P3MI. Mari juga jemaat kita terus mendoakan, memberikan mereka semangat pelayanan yang tidak gampang. Tapi kita percaya dengan anugerah, dengan kuasa dari Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin teman-teman, amin. Nah kita juga ada 2 pengumuman yang saya highlight. Selepas ibadah ini kita bersyukur ada keluarga Pak Adi dan Bu Rita yang menyediakan ada snack ya. Jadi nanti kita jangan langsung pulang, boleh fellowship di sini. Dan juga sesudah itu kita ada training usher. Kita sebatas ini kita hanya tahu adalah penyambut petugas kolektan. Sebenarnya itu cukup banyak yang perlu kita lakukan. Jadi seperti menjaga rumah tangga ini ya. Harus ada hospitalitasnya seperti apa. Mari kita bertahan sebentar untuk training ini. Lalu setiap tahun sebenarnya kita melakukan pasar ceria atau memberikan sembako dengan harga yang terjangkau. Jadi kita tidak menumpuk semuanya di Natal. Jadi minggu depan kita lihat harga beras sudah sampai 14.000. Semoga ketika kita keluar dari sini tidak naik lagi, kira-kira gitu ya. Kan naik-naik terus dan harga ini akan susah turun. Karena sudah perang, sambung lagi api itu sampai ke Palestina dan sebagainya. Itu dalam jangka dekat akan susah turun. Lalu tentu kita berdoa yang terbaik. Nah jadi gereja akan memberikan bantuan beras. Jadi kita akan packing 200 pack jadi 1 ton. 200 packs jadi maksimal 1 kakak boleh beli 10 kilo. Jadi 2 packs. Dan kita jual 14.000, 1 kilogramnya 35.000. Jadi kalau beli 10 kilo yang di luar di pasaran 140.000 berarti 70.000 gitu ya. Untuk jemaat dan warga sekitar yang memang membutuhkan. Jadi minggu depan setelah ibadah kita akan bersama dengan teens, pemuda, remaja untuk boleh menjalankan pasar ceria ini.
Dan kami juga kita bersyukur ada dana dari gereja, juga sudah ada donatur, masih dibutuhkan beberapa juta lagi. Jadi kalau ada jemaat yang mau, boleh silakan ditransfer ke rekening sosial. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.